Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang materi analisis dan interpretasi dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama, Desi Nur Indah Liana, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Galuh Ega Mawarni. Yang ketiga, Nur Suci Rahayu. Yang keempat, Sahla Sakila. Yang kelima, Sobihatul Mubarakah. Dan yang terakhir, Qoniatul Ummah. Pengertian analisis data. Analisis data adalah kegiatan untuk menyederhanakan data yang banyak agar mudah dipahami. Hasil dari analisis data biasanya berupa data dalam tabel frekuensi dan tabel silang, baik yang disertai dengan perhitungan statistik maupun tidak. Kemudian ada pengertian interpretasi data. Interpretasi data adalah kegiatan untuk memberi arti atau makna data. Dalam melakukan interpretasi data ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu penelitian hanya melakukan interpretasi secara terbatas. Misalnya, hanya melakukan interpretasi data dari variabel-variabel yang diteliti saja. Sedangkan yang kedua yaitu peneliti melakukan interpretasi data secara meluas. Dalam arti, ia melakukan perbandingan dengan hasil-hasil penelitian lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pola interpretasi menggambarkan situasi dengan variabel kontrol menyala di antara variabel independen dan dependen asli. Misalnya, Anda memeriksa hubungan antara pendidikan agama dan sikap terhadap aborsi. Analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Di sini saya Nur Suci Rahayu akan menjelaskan tentang tahapan pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk membuat data mentah menjadi data yang lebih dekat ke pengguna data. Proses data. Pengolahan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu editing di kantor, official editing, pemberian kode, coding, pembuatan lembar kerja, worksheet, dan pembuatan tabel atau gambar atau grafis. Data mentah yang ada di dokumen atau kuesioner, editing dan coding, worksheet, tabel, dan penolong. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Sahla Sakila akan menjelaskan tentang pengolahan data. Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang relatif banyak digunakan karena lebih efisien, simpel, dan cukup komunikatif. Terdapat dua macam tabel, yaitu tabel biasa dan tabel distributif frekuensi. Penyajian data dibagi menjadi 4. Yang pertama tabel biasa, yang kedua nominal, yang ketiga ordinal, dan yang terakhir interval. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam analisis data. Menurut sumbernya ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah suatu data yang dikumpulkan oleh suatu badan atau lembaga guna kepentingan mereka sendiri, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan badan atau lembaga itu pula. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar badan yang memerlukannya. Misal, data penduduk miskin di Jawa Timur, data mahasiswa pasca sarjana, data pengungsi akibat bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya saya Qoniatul Ummah akan menjelaskan menurut jenisnya. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang dinyatakan dengan menggunakan satuan angka. Dan yang kedua, data kualitatif. Data yang tidak dinyatakan dalam satuan angka, melainkan dinyatakan dalam bentuk kategori sesuai dengan sifat-sifat dari data tersebut. Selanjutnya macam-macam data. Yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Untuk kuantitatif dan kualitatif sendiri sudah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya. Untuk selanjutnya discrete. Discrete adalah informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan
dapat dibuat lebih presisi. Informasi diskrit hanya berisi sejumlah nilai yang mungkin terbatas. Selanjutnya kontinu. Kontinu adalah data yang dapat mengambil nilai apapun, biasanya dalam batas-batas tertentu, dan dapat dibagi menjadi bagian yang lebih halus. Selanjutnya ordinal. Data ordinal mempunyai urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Dengan kata lain, data ordinal data yang mempunyai perbedaan urutan dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tapi tidak mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Selanjutnya data interval. Data interval data yang mempunyai perbedaan urutan dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tapi tidak mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Yang terakhir data rasio. Data yang mempunyai perbedaan urutan, jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan itu dan punya titik mutlak atau nol absolut sehingga bisa diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 6 mengenai materi analisis dan interpretasi. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.